Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Rosidin, dosen Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Pada kesempatan pagi ini saya akan membuat tutorial, yaitu bagaimana cara untuk mengoreksi soal-soal UTS ya. Di sini saya akan memberikan contoh mengoreksi soal-soal UTS. Jadi untuk soal-soal UTS itu nanti pengoreksiannya sama dengan soal-soal ujian yang lain. Baik, seperti biasa kita masuk ke e-learning.cirebon.ac.id, kemudian login. Ya, masukkan username dan password, kemudian login. Nah, di sini saya akan mengoreksi hasil UTS yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Oke, di sini. Ya, di sini kemarin saya sudah buat soal, kemudian untuk UTS, kemudian dikerjakan oleh mahasiswa, dan ini hasilnya kita akan lihat. Ya, ini ada ATM 35 diisi oleh sekitar 35 mahasiswa, dikerjakan oleh 35 mahasiswa. Oke, ya, sebelumnya sudah beberapa yang sudah saya koreksi. Nah, misal di sini ada Susilawati contohnya. Dia nilainya total 50 dari mulai soal 1, soal 2. Ini ada 9 soal. Dari soal 1 sampai soal 6 itu nilainya 5. Ini ada yang pilihan ganda, ada yang menjawab benar atau salah. Oke, kita lihat dulu. Misalkan saya kasih contoh yang nilainya besar ya. Nah, misalnya yang ini Ajis Nurul Fuadi, nilainya total 95. Kita akan cek. Jadi dari total 95 itu dari mana saja. Nah, ini pertama dia nomor 1 jawabnya benar, otomatis nilainya udah 5 poinnya, yang sebelumnya udah kita setting ya. Kemudian nomor 2 jawabannya benar juga, poinnya 5. Yang untuk nomor 3 ini adalah esai. Nah, esai itu dosen yang menilai ya, manual. Jadi sebelumnya ini saya cek dulu nih, kalau di mata kuliah pemrograman di Prodi T itu ada yang namanya bikin aplikasi. Nah, ini soalnya, kemudian ini jawabannya yang sudah dibuat. Ini kumpulan source code atau script untuk bisa buat seperti ini. Oke, nah, kemudian ini hasilnya si mahasiswa membuat screenshot berupa gambar PNG. Jadi ini hasil atau outputnya. Oke, kita akan lihat. Ya, ini hasilnya ketika dijalankan aplikasinya jadi seperti ini. Ini sebenarnya betul. Kemudian ya, walaupun di sini harusnya ada 50.000-nya, ada emaknya. Kemudian di sini ada
history waktu mengerjakan. Dia mulai jam 9:03 tanggal 13, selesai jam 1:01. Oke, ini sudah saya nilai. Jadi kalau penilaian tuh saya pilih di sini ya, kita pilih di sini. Sebelumnya saya pilih di sini untuk penilaian. Nah, kemudian di sini kasih nilai ya, karena esai itu dinilai langsung dari dosen atau manual. Kalau misalkan ada komentar, misal selanjutnya dikirimkan source code, dikirimkan file source code. Ini contoh aja. Oke, nah jadi ini nilai maksimalnya 20. Satu soal esai saya udah kasih nilai 20 karena betul semua. Nah, ini kita bisa save atau simpan. Nah, nanti komennya ini ada di sini. Jadi begitu nilai sudah dimasukin, di update, akan keluar di sini nilainya. Nah, yang nomor 4 ini juga betul, jadi poinnya 5 otomatis. Nah, ini yang nomor 5 salah, jawaban yang benar harusnya bahasa mesin ya. Berikut ini bahasa pemrograman yang tidak mendukung pemrograman berorientasi objek. Harusnya yang tidak mendukung PBO itu adalah bahasa mesin. Nah, ini dia jawabnya salah. Ini saya udah kasih komen, udah saya enggak saya kasih nilai karena salah ya. Ini bisa dibuat manual juga nilainya. Jadi yang nilainya secara otomatis akan tampil itu soal pilihan ganda ya, soal pilihan ganda, kemudian jawaban yang sesuai ya. Nah, ini pilihan ganda itu udah ada nilainya langsung. Kalau salah ya nggak dapat nilai. Terus jawaban benar atau salah juga udah ada langsung nilainya. Oke, nah ini esai sudah saya kasih nilainya secara manual, yaitu ini yang nomor 7:30. Nah, tuh. Ini juga untuk esai juga nih 20, yang ini ada screenshotnya ya. Jadi oleh mahasiswa dikirim screenshotnya hasil dari aplikasi yang udah dibuat, outputnya. Oke. Nah, ini menghitung luas dan keliling persegi panjang ya, jadi bikin aplikasi menghitung luas dan keliling persegi panjang. Ini panjang 10, lebar 5, dihitung. Ini sudah betul hasilnya ya. Kalau sudah betul, finish review. Oke. Nah, kita kembali lagi ke ATM 35 ya. Ini yang 35 tuh maksudnya yang mengerjakan ada sekitar 35. Oke, saya akan mengoreksi yang belum saya koreksi. Jadi terakhir saya koreksi sampai sini. Nah, ini belum saya koreksi, saya akan lihat dulu. Ini bisa diklik kanan, open link new tab. Oke. Ya, ini otomatis nilainya sudah muncul. Kalau jawabannya betul otomatis, jadi kita nggak usah mengoreksi secara manual lagi. Jadi yang dikoreksi secara manual hanya esai. Nah, kalau ini kan nilainya belum ada nih. Nah, ini harus dikoreksi secara manual. Nah, ini saya akan periksa. Ini adalah script atau source code-nya.
Oke, ini sebenarnya source code-nya sudah betul, hanya saja ini ya, ini gambar screenshotnya. Screenshotnya nih kiriman WA ini. Sini ada IMG WA. Ya, bisa jadi sharing dari temennya. Oke, kita lihat yang lain. Ini hasil capture Alfarizi. Ini namanya Alfarizi bukannya? Ini namanya Alfarizi. Oke, yang ini saya kasih nilai. Ini source code-nya, dia masukin semua. Sebetulnya kalau source code nggak masih harus dimasukin semua, jadi emang harusnya sih yang penting-pentingnya saja. Oke, yang ini dulu saya kasih nilai. Ini screenshotnya itu tadi seperti dari WA ya. Oke, saya kasih nilai dulu misalnya 20. Oke, kemudian yang ini saya kasih nilai. Jadi harusnya nih jawabannya hanya dari sini aja, source code-nya sampai sini saja sih, source code nggak usah dimasukin semua. Oke, yang ini saya kasih nilai juga. Ini betul jawabannya. Saya kasih nilai juga tadi di sini. Ini nilai maksimalnya 30 ya. Ini saya kasih nilai 30. Oke. Ya, sudah masuk nilainya di sini 30. Ya, 30. Kemudian ya, ini source code-nya dimasukin semua. Ini dia jawabnya salah, otomatis nilainya kosong. Nah, ini jawabannya betul, yang ini jawabannya betul. Oke, jadi kita hanya mengoreksi yang esainya saja karena esainya manual dinilainya. Nah, ini harusnya dari sini sampai sini. Oke. Kasih nilai dulu. Ya, nilai maksimal yang diberikan itu bisa sampai 20. Ya, saya kasih nilai 20. Nah, ini kalau mau kasih komen misalkan selanjutnya dikirim source code. Save. Oke. Sudah. Jadi ini soal esainya ada 3. Jadi yang dinilai manualnya cuma 3. Karena soal esainya hanya 3 saja. Ini preview. Oke, kita akan lihat di sini Alfarizi yang tadinya belum
ada nilai 3 ini ya. Saya refresh. Kita akan cek. Ya, sudah masuk semua. 3 nilai ini sudah masuk. 3 soal ini sudah masuk semua nilainya. Nah, total di sini sudah tampil. Nah, seperti itu cara mengoreksi nilai ya, khususnya yang esai, karena esai diisi secara manual nilainya. Nah, oke, saya coba yang ini contoh yang lain. Nah, kalau dipilihnya per soal nih nanti tampilnya satu-satu, cuma satu gini, cuma memang memudahkan. Nah, kalau ini belum dijawab jadi nggak bisa kita kasih nilai. Kalau yang belum dijawab nggak bisa kita kasih nilai, jadi ya nilainya tetap 0 satu soal itu. Nah, ini juga belum dinilai, belum bisa kita nilai karena belum dijawab soalnya, esainya. Ini juga sama. Oke. Nah, selanjutnya coba yang ini, requiring grading. Jadi yang tadi punya Alparigi ketika dipilih, misalkan kita pilihnya yang ini, maka yang tampil semua soal untuk dicek ya, semua soal untuk dicek. Tapi kalau kita pilihnya yang ini per satu soal, jadi nanti yang tampil satu-satu. Nah, kalau yang seluruh soal kan lumayan panjang nih soal keseluruhan soalnya. Oke, jadi ini saya coba yang satu soal ya. Ini yang nomor 8 esai. Ini sudah betul. Oh, ini source code-nya sudah dikirim juga nih. Oke, saya kasih nilai aja. Saya kasih nilai. Nanti kita akan coba buka file yang dikirimnya apa saja. Oke, ini nilainya 20 untuk satu soal ini. Nah, file yang dikirim saya akan download. Jadi di sini ada dua file, yang satu source code, yang satu aplikasi yang sudah jadi. Jadi source code-nya itu dikompil dijadikan aplikasi. Oke, kita akan lihat isinya. Ya, kita akan coba ekstrak. Mana tadi tuh? Oh, ini. Saya udah ekstrak. Nah, kita akan buka aplikasinya. Nah, jadi memang harusnya seperti ini ya, yang punya siapa ini, Jimmy Afriansa. Jadi memang harusnya seperti ini. Ada dimasukin lampiran source code dan apa namanya aplikasinya. Oke, kita akan tunggu nih contoh aplikasi yang sudah dibuat. Jadi ke scan antivirus ya, saya buka ulang.
bentar, nggak bisa ini, nggak bisa dibuka soalnya saya matiin dulu antivirusnya, soalnya dia disable, keblok sama antivirus. Ya ini udah muncul. Jadi ini hasil UTS nya ya, hasil UTS yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa tersebut. Kita tes di sini. Oh, ini hasilnya belum keluar nih, harusnya nih 50, yang ininya 30, ini belum keluar ternyata. Ini juga berarti belum selesai ya aplikasinya. Nah, jadi ini buat penilaian juga kalau ini memang belum selesai, ya nilainya belum maksimal juga harusnya ya. Nah, berarti saya revisi nilainya karena ini belum selesai. Hanya saja di sini sudah dilengkapin ya, mungkin ini ya ini belum selesai, jadi saya kasih nilainya misalkan 10 aja lah karena belum selesai. Oke. Ya, jadi ini untuk contoh koreksi ya, koreksi soal UTS. Nah, tadi yang sudah saya koreksi itu tadi Jimmy, yang ini saya refresh. Ya, udah keluar. Nah, misalkan ini udah selesai semua dinilai, nah kita bisa ekspor. Nah, ini kan ada file CSV, ada XLSX. Nah, misalkan kita mau convert di ekspor ya filenya jadi file Excel, kita tinggal download. Oke, kita terus buka. Jadi nanti kita akan lihat hasil rekapannya berupa file Excel jika memang sudah dikoreksi semua ya. Nah, misal nih contohnya saya udah koreksi semua. Oke, masih proses. Ya, jadi sebenarnya untuk penugasan atau ngoreksi soal dari e-learning menurut saya lebih enak ya, artinya membantu. Jadi kita untuk pilihan ganda, untuk jawaban selain esai itu nilainya bisa otomatis ya. Nah, kalau esai tentunya harus ya manual dinilainya. Oke, ini masih proses buka file Excel, kita tunggu dulu sampai keluar file Excelnya. Nah, di sini ada keterangan, jadi mulainya jam berapa, selesainya jam berapa, pengerjaannya berapa lama. Ini 3 jam 58 menit, ada yang 4 jam 19 menit, ada yang 49 menit, ada yang 3 jam 12 menit ya. Nah, ini sudah keluar. Nah, jadi hasil yang tadi di sini bisa kita buat, bisa kita download ya. Nah, jadinya file Excel seperti ini. Ya, ini ya, jadi sama
sama persis. Jadi ini ada beberapa yang sudah saya nilai ya, sudah keluar nilai-nilainya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan bagaimana caranya untuk mengoreksi jawaban dari hasil UTS yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.